Untuk mengetahui arah itu mau kemana, itu harus tahu karakternya, harus tahu karakter candle. Maka saya jelaskan, ini saya contohkan begini. Ya, tadi ada contoh seperti ini. Kemudian ada candle seperti ini. Kemudian ada candle juga yang tebal begini. Ada candle tebal seperti ini. Kemudian ada juga candle, ada candle seperti ini. Saya coba jelaskan satu persatu ya. Dari sebelah kiri dulu ya. Kita akan jelaskan dari sebelah kiri. Candle warna merah selalu ditutup di bawah bukaan. Ini yang pertama. Ini tutupannya di bawah ya. Tutupan atau close-nya di sini. Close selalu berada di bawah open. Pembukaan itu berada di body ya, di ujung body, bukan di sumbunya. Kalau ini merah berarti bukaan di body yang atas, tutupan selalu di bawah. Sementara yang hijau itu tutupan selalu di atas, close-nya selalu di sini. Ini open-nya. Bedanya, kalau sell itu dari open turun, kalau buy atau hijau dari open naik. Ini berarti mendominasi bullish. Ini mendominasi bearish, yang mendominasi adalah bearish. Sekarang ada dua candle yang masing-masing punya body yang pendek, sumbunya panjang. Nah, kita cari dulu. Ini saya lanjutkan yang di sebelah kiri. Ini harga tertingginya, high-nya. Ini low-nya, harga terendah. Kalau tidak ada sumbunya, maka high-nya sama dengan penutupan. Ini high. Kemudian low-nya sama dengan pembukaan. Kembali ke candle nomor 3, nomor 2 ya. Nomor 2, ini kan tadi nomor 3. Nomor 4. Kembali ke candle nomor 2. Merah itu artinya penutupan di bawah pembukaan. Close-nya di sini, open-nya di sini. Karena harga tertinggi tidak ada, maka sama dengan harga bukaan. Sama dengan open. Kemudian harga terendahnya di sini, low-nya di sini. Prosesnya dia awalnya dibuka di sini, kemudian dia turun sampai di sini, kemudian ditolak. Ya, sumbu ini adalah wujud dari bullish, penolakan bullish. Sehingga jangan diabaikan ya. Ketika ada sumbu yang panjang. Memang dia warnanya merah, bodinya pendek, sumbunya panjang. Ini adalah penolakan buyer. Jadi buyer sudah menolak hingga panjang, bisa berarti akan merubah pergerakan berikutnya. Dari awalnya merah bisa berubah menjadi hijau nantinya. Artinya ada petunjuk buyer itu sudah mulai menekan dengan kuat. Kemudian selanjutnya yang nomor 4. Ini ditutup dengan warna hijau, berarti penutupannya di atas, close-nya di sini, open-nya di sini. Prosesnya dari open dia turun dulu, setelah itu bergerak naik, walaupun pada akhirnya ditolak. Ini low-nya, ini high-nya. Jarak atau sumbunya hampir sama, bodinya kecil, dua-duanya punya penolakan yang sama, maka ini adalah candle bingung, candle dengan keputusan yang masih ragu. Candle ragu ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar, maka kita bisa melihat candle itu awalnya di arah mana, atau diawali dari tren kemana. Kalau dia trennya awalnya turun, maka ini bisa menjadi petunjuk awal dia mulai akan naik. Sehingga ketika ragu, minimal ada petunjuk, maka kita menunggu terbentuknya candle berikutnya yang mengkonfirmasi candle hijau. Sebaliknya, ketika dia berada di awalnya tren naik, kemudian muncul candle warna merah dengan body yang mengecil, itu artinya kemampuan buyer sudah mulai berat, akan segera digantikan dengan seller. Jadi contohnya begini, kita melihat cara visualnya secara kasat mata dulu, pergerakan candlenya kita lihat seperti apa.
Ya, misalnya begini. Kita melihat dari pergerakan awal di sini, dia naik, kemudian mulai ragu. Dia mencoba naik, kemudian mulai ragu. Sumbunya ada di atas, itu artinya sebelum dia turun dia naik dulu. Berarti sudah berat sampai di situ, kemudian ditolak ke bawah. Sampai di bawah ditolak lagi, sudah berubah menjadi warna merah. Karena di awal dia naik, kemudian sudah mulai merah, maka bisa menjadi petunjuk dia akan turun. Kekuatan buyer sudah mulai melemah, ya, tetapi masih ragu di sini. Masih ragu, sumbunya di atas dan di bawah. Maka berikutnya untuk menentukan entry kita, menunggu konfirmasi candle berikutnya. Sampai candle berikutnya itu betul-betul merah itu punya kemampuan mendominasi, ya. Hijaunya sampai di sini, merahnya sudah bergerak, sudah melewati hijau, maka kita bisa memanfaatkan peluang sell. Minimal kita bisa melihat ada petunjuk sell. Ya, meskipun ada sedikit pergerakan naik turun karena dipengaruhi oleh sesi pasar, yang kedua dipengaruhi pergerakan pelaku pasar yang masih kecil atau pasarnya belum ramai, pendek-pendek begini, maka juga kita butuh waktu yang agak lama untuk bisa dapat untungnya. Ini pelan-pelan baru sampai di sini. Ya, minimal kalau kita entry dapat sekitar 370-an. Nah, targetnya berapa untuk harian, untuk per transaksinya? Untuk kita menggunakan trading jangka pendek, per transaksi kita bisa mengambil 250 bahkan sampai 500 untuk target per transaksinya. Sehingga kalau ini kita sudah lebih dari 300, sudah lebih dari cukup untuk satu kali transaksi. Jadi satu kali transaksi tidak harus di menit itu dapatnya, tidak harus di jam itu, ya. Mungkin bisa kita menunggu berjam-jam kalau kita masuk di area di posisi market yang masih sepi. Market sepi itu ciri-cirinya apa? Candlenya pendek-pendek, ya, naik turunnya sumbunya juga atas bawah. Yang jelas masih pendek, itu retail, yang bergerak adalah retail, belum big playernya atau pengendali harganya. Kemudian perhatikan ketika dia mulai bergerak sampai di sini hijau, dia belum mempengaruhi merah karena merahnya dari sini. Maka untuk menguji merah ini sudah kuat, minimal hijau ini harus sudah mulai muncul, dan setidaknya dari sisi visual dia sudah mengalahkan merah di sini. Sehingga logisnya yang paling gampang secara visual, entry kita di sini, di candle yang sudah melewati. Entah di jam berapa, intinya kita memastikan kekuatan buyer itu sudah kuat. Kalau hanya 1-2 ini belum, karena merahnya cukup panjang. Maka setidaknya dia sudah melewati, baru kita buy di situ. Sekali lagi, ketika kita entry tidak selalu di menit itu, di jam itu harus untung. Ya, trading harian itu trading kita bisa menahan posisi kita dalam hitungan jam sampai 1 hari, tergantung targetnya. Misalnya targetnya kita hanya ngambil 500 misalnya, ya kan cuma 500 itu sampai, nah di sini selesai, sampai di sini selesai. Butuh waktu berapa lama? Setiap candle 15 menit, berarti kalau 4 candle 1 jam, 4 candle 1 jam, 2 jam lebih sedikit, 2 jam seperempat. Apakah itu termasuk waktu yang lama? Ya, karena memang di trading harian kan begitu, tidak harus saat itu untung. Kita bisa menahan posisi kita dalam hitungan jam sampai 1 hari. Nah, sekarang sudah begitu kuat pergerakan bullishnya. Nah, kalau sudah kuat jangan dilawan. Dari posisi awal dia sudah mulai naik, volume makin membesar. Kalau dari pendek mulai membesar ini jangan dilawan dulu, kita tunggu saja dulu sampai dia betul-betul melemah. Tanda-tanda melemah itu apa? Ya, candlenya mulai pendek atau dia mulai berubah warna. Ya, tadi sudah kita sampaikan, ketika tren naik sudah ada perubahan warna, ada sumbu yang di atas di bawah, bodinya pendek, itu adalah candle ragu. Tetapi karena diawali dari tren naik, bisa menjadi petunjuk
akan segera berakhirnya tren naik dan berubah menjadi tren turun.